Jenderal Polisi di DPR sebut Kapolda NTT buru-buru pecat Rudi Soik. Anggota Komisi 3 DPR RI, Irjen Pol. Purn. Rikwanto menilai pemecatan Ibda Rudi Soik terkesan terburu-buru. Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Kapolda NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga di gedung DPR. Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Rikwanto menyinggung berbagai dugaan pelanggaran Rudi yang dilakukan dalam waktu singkat. Ex-Kapolda Kalimantan Selatan itu menuturkan, dalam istilah alat bukti jika saksinya 20, maka hanya satu saksi yang dianggap. Jadi mungkin pertimbangannya untuk PTDH itu terlalu cepat, kata Rikwanto dalam siaran YouTube DPR RI. Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Ia pun menyarankan agar status pemecatan terhadap Ibda Rudi Soik dipertimbangkan kembali. Rikwanto juga menekankan pentingnya menghilangkan terlebih dahulu masalah suka tidak suka secara personal. Jadi hilangkan dulu masalah suka nggak suka, imbuh Rikwanto. Keponakan Presiden Prabowo bela Ibda Rudi Soik, bakal lapor ke Prabowo dan Kapolri. Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, menyayangkan soal pemecatan tidak hormat terhadap Ibda Rudi Soik. Saya sangat menyayangkan bahwa hal seperti ini harus diangkat sampai ke level DPR RI di pusat. Komisi 3 ya, kata Saras saat hadir dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Polda NTT di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Menurut keponakan Presiden Prabowo Subianto itu, persoalan ini sangat mudah untuk diselesaikan, tidak harus sampai ke DPR RI. Padahal, ini sesuatu hal yang kalau misalkan sudah betul-betul diungkap dan diselesaikan, ini tidak harus sampai ke sini, ungkapnya. Sarah sendiri menilai jika Rudi memiliki rekam jejak atau track record yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri. Pelanggaran berat apa yang bersangkutan telah lakukan sehingga layak diberhentikan dengan tidak hormat, katanya. Saya mengimbau seharusnya kepolisian, khususnya tim etik melakukan evaluasi pelanggaran seperti apa sehingga sampai pada pemberhentian, pungkas dia. Untuk informasi, Ibda Rudi Soik dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, sebagai anggota Polda NTT. Sidang PTDH Rudi Soik digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri. Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Kabar yang berkembang, Ibda Rudi Soik dipecat lantaran mengungkap perkara mafia bahan bakar minyak, BBM. Ibda Rudi Soik dinilai melakukan pelanggaran kode etik prosedur penyelidikan. Ia diduga memasang garis polisi pada drum dan jerigen kosong di dua lokasi berbeda. Ibda Rudi dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan BBM bersubsidi. Ibda Rudi dan anggota tidak melibatkan unit terkait dan tidak memenuhi standar prosedur operasional. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua, pimpinan, Bapak Ketua dan para Wakil Ketua, para anggota Komisi 3 yang saya hormati dan saya banggakan, izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu bersama dengan rekan-rekan saya yang hadir pada siang hari ini. Saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra dari Dapil Jakarta 3, saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 7 di DPR RI periode 2024-2029. Namun seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi, saya hadir pada hari ini bukan hanya sebagai anggota DPR RI yang mewakili rakyat Indonesia, tapi juga saya hadir di sini sebagai Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang sudah diinisiatif didirikan pada saat saya masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 di tahun 2018. Sekarang kami sudah memiliki 30 anggota organisasi, NGOs, civil societies, dan juga individu-individu yang fokus untuk melawan perdagangan orang yang menjadi permasalahan besar di Indonesia.
Saya tidak akan terlalu panjang lebar karena nanti saya akan serahkan kepada rekan saya yang merupakan Ketua Harian Jaringan Nasional Anti TPPO. Tapi saya mau memberikan sedikit konteks Bapak Ibu kenapa saya hadir di sini. Dan kenapa urusan Saudara Rudy Soik ini menjadi sesuatu yang saya secara pribadi angkat. Karena penting untuk konteks ini. Yang pertama, saya mohon izin juga kepada yang saya hormati tentunya jajaran dari Polda NTT. Izin Pak Kapolda dan Bapak-Bapak sekalian, mungkin Bapak tidak begitu mengenal. Tadi saya mendengar di awal Bapak tidak begitu mengenal Saudara Ibda Rudy Soik. Saya sudah mengenal beliau bertahun-tahun. Awal mulanya saya ini sebenarnya sebagai aktivis anti perdagangan orang sebelum saya menjadi anggota DPR. Karena saya mendirikan Yayasan Parinama Asta dari tahun 2012. Saya menjadi anggota DPR RI pertama kali 2014. Saya memulai perjuangan melawan perdagangan orang dari tahun 2009. Di tahun 2018 waktu saya menginisiatif untuk mendirikan Jaringan Nasional Anti TPPO, saya bertemu dengan tokoh-tokoh luar biasa seperti Romo Pascal. Di samping saya ketua harian kami adalah Romo Chrysanthus Pascalis Saturnus. Tahun lalu beliau yang saya yakin di Komisi 3 yang adalah incumbent petahana sudah sangat mengenal nama beliau. Karena beliau adalah tokoh anti perdagangan orang yang waktu itu juga harus berhadapan dengan oknum dan sindikat. Dan beliau juga mendapatkan fitnah yang sangat luar biasa dan akhirnya didengar oleh waktu itu Menko Polhukam saat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami hadir di sini juga bersama dengan yang bersangkutan langsung selain dari Romo Pascal ada Ibda Rudy Soik yang duduk di sebelah kanan bersama dengan istri beliau dan juga tim advokasi dan izin juga ada di balkon yang tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Ada tokoh-tokoh juga yang sudah mengenal Saudara Rudy Soik sudah bertahun-tahun juga dan bersama-sama melawan sindikat-sindikat yang ada di NTT dan di dunia ini. Tapi terutama saya mau meng-highlight ada Suster Lauren dan Pendeta Emi Sahertian. Mereka berdua yang dikenal Bapak Ibu sebagai suster dan pendeta kargo. Karena yang setiap hari, setiap tahun ratusan jenazah PMI mereka terima di NTT. Hampir setiap tahun ratusan jenazah warga negara Indonesia, warga NTT mereka terima. Dan mereka juga hadir di sini untuk memberikan kesaksian jika kapanpun Bapak Ibu memerlukan sebagai tokoh-tokoh yang memang dihormati dan sudah sangat mengenal dengan Saudara Rudy Soik. Izin pimpinan sedikit background karena awalnya jujur saya tidak mau mengangkat ini ke publik waktu masih persoalan demosi, dimutasi ke Papua dan seterusnya. Tapi pada saat sudah ada penjatuhan hukuman pemberhentian secara tidak hormat dengan landasan-landasan yang kami siap untuk memberikan penjelasan, ini sebenarnya saya sangat menyayangkan bahwa hal seperti ini harus diangkat sampai ke level DPR RI di pusat Komisi 3 yang padahal ini sesuatu yang kalau misalkan sudah betul-betul diungkap dan diselesaikan, ini tidak harus sampai ke sini. Tapi saya akan persilahkan kepada Romo Pascal untuk membacakan sedikit kronologi. Ya, ini saya tidak menganggap ini sidang, tapi maksudnya sidang hukum ya. Tapi saya berharap di sini
para anggota DPR RI yang terhormat, para wakil rakyat bisa mengetahui dari dua sisi. Silakan Romo Pasca. Mohon maaf, apakah materi sudah dikasih? Sudah ada di Sudah. atas. Oke.